dan bahagia. Bapak Ibu sekalian, teman-teman peserta PPG dalam jabatan, kali ini saya membagikan best practice dalam cerita praktek baik mulai dari aksi 1 dan aksi 2 yang sudah dilakukan menggunakan metode STAR: situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Bapak Ibu sekalian, saya melakukan ini sesuai dengan pembelajaran yang saya lakukan, dengan nilai kontennya yang detail dan sesuai dengan pengalaman yang sudah saya lakukan. Yang pertama soal lokasi, ini saya melaksanakannya di SMP Negeri 1 Sikepayang Kabupaten Asahan. Untuk aksi 1 yaitu adalah meningkatkan keaktifan peserta didik melalui model pembelajaran inovatif Discovery Learning pada materi prinsip teknologi ramah lingkungan berbasis Google. Kemudian yang kedua, meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui model pembelajaran Guide Discovery Learning pada materi komponen-komponen dalam ekosistem dengan media Google Slide dan Aquarium. Penulisnya saya sendiri. Kemudian ini untuk tanggal, saya menulisnya hari ini tanggal 28 September 2022. Masalah dalam proses pembelajaran selama ini yaitu yang pertama, peserta didik kurang dilibatkan dalam pembelajaran. Kemudian media yang kurang menarik, artinya yang selama ini saya menggunakan media yang ditempel di kertas karton. Kemudian kurang melaksanakan rutinitas dalam kegiatan LKPD, kurang memanfaatkan feedback dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran itu kurang berpusat kepada peserta didik. Kemudian selama ini juga proses pembelajaran masih berfokus pada penguasaan kritik yang low HOTS ya, atau C1 sampai dengan C3. Guru belum terbiasa melaksanakan dalam penilaian harian, kemudian PTS dan penilaian akhir semester yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kemudian praktek baik perlu dibagikan ke seluruh guru agar bergerak bersama melakukan model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan implementasi kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, baik model pembelajaran discovery learning, problem-based learning maupun model. Diharapkan dengan model pembelajaran ini dapat membentuk perilaku yang saintifik, perilaku sosial yang mengembangkan rasa keingintahuan peserta didik sehingga lebih nyaman dan merdeka belajar yang sesuai dengan konteks dan zaman. Peran dan tanggung jawab saya sebagai peneliti dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi selama proses belajar mengajar di kelas dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Setelah meneliti maka pembelajaran yang inovatif itu kita pilih setelah mengidentifikasi, lalu setelah eksplorasi masalah, maka saya pilih model Discovery Learning untuk kelas 9 dan model Guide Discovery Learning untuk kelas 7. Saya juga bertanggung jawab untuk melaksanakan metode dan model pembelajaran IPA yang inovatif tersebut di sekolah tempat saya bertugas di SMP Negeri 1 Sikepayang, sehingga dapat meningkatkan aktivitas hasil belajar peserta didik. Tantangan yang saya temukan dalam aksi 1 dan aksi 2 saya rangkum di sini. Yang pertama, persiapan kelas, penyesuaian jam mengajar, kemudian juga konsultasi dengan guru-guru yang di sebelah kita mengajar. Kemudian pada saat PPL, keterbatasan waktu rekan guru untuk membantu dalam merekam. Kemudian masih ada peserta didik dalam kelompok kurang aktif dalam kegiatan diskusi karena kurang kerjasama dan kurang peduli. Kemudian tantangan juga masih ada peserta didik yang belum percaya diri, pada umumnya belum percaya diri kelas 7 ya, untuk mempresentasikan hasil laporannya di depan kelas.
Warga sekolah yang terlibat yaitu adalah pertama peserta didik yang sebagai subjek, kemudian rekan guru IPA Ibu Sapriani Prangenangin sebagai observer, Ibu Yuli Ginting untuk membantu mempersiapkan kelas sebelum PPL, dan tenaga pendidikan atau tata usaha Ibu Wiwin Komaria sebagai juru kamera. Langkah-langkah strategi yang saya lakukan di sini, yang pertama di aksi saya bagi dua, aksi PPL 1 yang menyusun perangkat pembelajaran, kemudian menentukan pendekatan saintifik atau model pembelajaran discovery learning dengan metode pengamatan, diskusi, studi literatur, dan presentasi dengan materi prinsip teknologi ramah lingkungan di kelas 9 semester 2. Kemudian saya menentukan jadwalnya yang konfirmasi dengan guru PAMO dan juga dosen pengampu ya, pembimbing. Kemudian yang keempat, melibatkan rekan sejawat seperti yang saya ungkapkan tadi, secara khusus ke rekan guru IPA. Kemudian pembagian kelompok secara heterogen yang dibantu oleh wali kelas. Mempersiapkan fasilitas media, baik itu ruangan, bagaimana ruangannya, kemudian laptop, infocus. Laptop ini berisi slide dan video ya, harus sudah dipersiapkan memang, jadi tinggal kita tinggal klik. Kemudian RPP bahan ajar, kemudian LKPD 2 set per kelompok. Pembagian kelompok ini juga dilakukan bagaimana kelompok kecil maksimal 4 orang, harus mempersiapkan soal jaringan internet. Kemudian juga siswa menuliskan hasil karyanya itu di kertas karton. Pada saat melaksanakan aksi sesuai dengan sintak discovery learning, maka dimulai dengan pendahuluan, lalu salam, kemudian ice breaking, persepsi dan motivasi, yang pada intinya harus kontekstual sesuai dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu dilanjut dengan peta konsep, tujuan, lalu pembelajaran dan tes awal. Di kegiatan inti ini yang paling penting, siswa di sini mengamati ada 2 gambar yang berbeda, satu bus yang mengeluarkan zat sisa atau asap, dan satu lagi tidak mengeluarkan zat sisa. Ya, dalam identifikasi masalah ini, setelah siswa mengamati, saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir kritis, memberikan pertanyaan. Pada intinya saya menggiring mereka bagaimana menganalisis prinsip teknologi ramah lingkungan dan solusi alternatif berdasarkan gambar yang diamati. Kemudian mengumpulkan data. Dalam LKPD itu sudah ada tabelnya. Mereka mengelompokkannya lalu mengumpulkannya dalam tabel itu dan melakukan studi literatur, sumber dari buku, kemudian dari internet yang disajikan. Mengolah data, peserta didik mengolah data dengan menjawab pertanyaan dari LKPD, kemudian mengelompokkan dan menemukan konsep hingga nanti mereka dapat menganalisis prinsip dan aplikasi teknologi ramah lingkungan. Untuk verifikasi pembuktian, peserta didik melakukan pembuktian dengan mempresentasikan hasil karyanya, guru memberikan penilaian keterampilan. Kemudian sebelum melakukan presentasi, guru membimbing agar presentasi berjalan dengan baik, ya, dan memberikan pembuktian dengan menyajikan video dari YouTube dan penjelasan materi secara singkat. Generalisasi untuk kesimpulan, ya, saya bersama peserta didik menyimpulkan dan memperjelas konsep bahwa prinsip teknologi ramah lingkungan, ya, memiliki konsep pelestarian lingkungan
dan tidak menghasilkan limbah. Kemudian siswa menganalisis solusi alternatif teknologi ramah lingkungan. Penutup, di sini seperti biasa menyimpulkan materi pembelajaran pada hari itu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian melakukan refleksi bersama dengan beberapa pertanyaan pemantik. Apakah pembelajaran hari ini sangat menyenangkan? Kemudian apakah ada kesulitan-kesulitan yang ditemukan? Kemudian melakukan tes akhir dengan Google Form, karena ini kelas 9. Pada umumnya siswanya sudah memiliki Android, hanya ada beberapa tidak memiliki paket ya. Jadi saya membagi dengan hotspot yang diberikan dari sekolah dan juga dari guru IPA. Kemudian salam dan doa. Setelah melakukan aksi, kemudian langkah selanjutnya saya melakukan refleksi aksi 1 bersama dengan guru IPA dengan diskusi dan wawancara. Kemudian langkah selanjutnya melakukan tindak lanjut aksi itu dengan menuliskan lembar refleksi, kemudian menuliskan juga lembar evaluasi dan analisis bersoal. Kalau di kelas 9 ini soal ulangan harian. Temukan juga ada 4 peserta didik di bawah KKM, dan lanjutnya melakukan remedial. Kemudian untuk kelas 7 saya melakukan pretest dan analisis pretest dengan endgame. Ya. Selanjutnya pada intinya langkahnya ini sama dengan kelas 7. Hanya di kelas 7 lebih melakukan scaffolding atau bantuan khusus karena mereka belum terbiasa dengan diskusi kelompok dan presentasi di depan kelas. Jadi butuh tenaga ekstra untuk mendampingi siswa yang kelas 7. Kemudian soal refleksi dan dampak dari aksi yang kita lakukan. Ini setelah aksi PPL 1 dan 2 dilaksanakan, rekan guru IPA sebagai observer menyampaikan praktek baik sudah muncul. Jadi ini saya ambil dari hasil refleksi dan evaluasi yang sudah saya tuliskan sebelumnya. Menyelesaikan solusi permasalahan, yaitu permasalahan yang pertama tadi tentang kurang aktif siswa dalam pembelajaran, dan masalah yang kedua untuk meningkatkan hasil belajar. Guru IPA sebagai observer menyatakan bahwa saat presentasi peserta didik masih ragu dan sulit menyampaikan hasil karyanya. Kemudian dan berdasarkan refleksi juga siswa masih ragu mengkonfirmasi atau menyimpulkan dengan kata-katanya sendiri. Maka untuk perlu pembiasaan dan pendampingan. Kemudian yang respon dari beberapa secara khusus peserta didik dan rekan guru dan kepala sekolah. Peserta didik menyampaikan respon positif berdasarkan kuesioner. Kemudian kepala sekolah dan rekan guru IPA juga menyampaikan bahwa model pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan rencana dilihat dari hasil analisis dan penilaian kognitif. Persentase ketuntasan minimal mencapai 88 dan 89%, 88,89%. Kemudian juga sesuai dengan pemantauan dan pengamatan di lapangan atau di kelas. Kemudian di aksi 2 dari analis penilaian kognitif kelas 72 dengan post-test ada peningkatan dari pretest ke post-test 20,38%. Berdasarkan nilai endgame 0,5 dapat disimpulkan melalui model guide discovery learning dengan pendekatan saintifik, metode pengamatan, diskusi, studi literatur, dan presentasi pada materi komponen dalam ekosistem dengan media Google Slide dan Aquarium dapat meningkatkan keaktifan dan keterampilan proses sains dan hasil belajar kognitif peserta didik. Sekian dan terima kasih.
Salam bahagia.